2025 udah nggak kerasa banget jalan sebulannya Kak Mas Bayu Dulur semuanya. Setelah sebulan kita di Solo, malam hari ini aku akan pindah kota lagi di stasiun Solo Balapan. Kita akan pindah kota ke paling timur Pulau Jawa yang dapat sebutan Sunrise of Java ya. Kita akan pergi ke Banyuwangi, naik kereta api Wijaya Kusuma eksekutif. Nah, kayak gimana keretanya dan hotel-hotel apa aja yang bakalan aku review? Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and enjoy my vlog Purnomo tekan Banyuwangi. Oke, setelah Januari kita udah ngublek-ngublek Solo, Februari ini aku akan ngajakin Kak Mas Bayu terus semuanya kita melipir ke paling timur Pulau Jawa, yaitu ke Banyuwangi yang disebut sebagai negeri Blambangan dan juga Sunrise of Java. Jadi pertama kali matahari terbit di Pulau Jawa tuh di Banyuwangi nih. Nanti kita akan explore selama bulan Februari. But first thing first, kita tinggalkan Solo pakai stasiun Solo Balapan. Ini keren ya, stasiun besar di Yogyakarta begitu, yang mana untuk tiket dari Solo Balapan ke stasiun Ketapang Banyuwangi ini aku gak bisa spill karena aku kebetulan kerja jadi udah all in. Terima kasih untuk Prokompim Kota Magelang yang jelas udah mendukung aku bisa jalan-jalan gitu ya. Dan kita langsung karena tepat jam 19.30 kereta Wijaya Kusuma tipe eksekutif ini diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Jadi kereta Wijaya Kusuma ini adalah kereta api jarak jauh yang melayani rute Cilacap sampai dengan Ketapang Banyuwangi. Dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia yang punya kelas eksekutif dan juga ekonomi premium. Nah, kalau untuk kelas ekonomi premium tuh punya fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan kelas ekonomi ya, kayak AC, televisi dan juga reclining seat. Tapi kali ini puji Tuhan ya, aku dapat tipe eksekutif yang mana ini menjadi salah satu keretaku kedua setelah mungkin beberapa tahun yang lalu aku sempat review gaya baru Malam Selatan eksekutif. Kali ini Wijaya Kusuma eksekutif dong. Kayak gini penampakan interior di dalamnya kayak biasa warna biru khasnya kereta eksekutif. Kemudian ini juga ada reclining seat. Ini keren banget, lumayan luas. Kemudian bisa di-adjust mau yang setengah atau mungkin sampai ndelosor untuk reclining seatnya. Ini juga nyaman. Dilengkapi juga dengan meja nih Kak Mas Bayu terus semuanya. Meja kalau kita kepengen banget kerja, laptopan gitu, atau mungkin mau makan, di sini juga udah ada cup holdernya juga ya. Udah bisa naruh gelas atau cangkir kalau kita pesan makan atau minum di dalam keretanya. Ini juga dilengkapi juga dengan gantungan dan juga charger Kak Mas Bayu dulu semuanya. Kalau mau naruh tas kecil atau jaket, ini juga bisa ditaruh di sebelah kanan dan kiri dari kursi kita ya. Ini aku dapat kalau nggak salah di 5C, 5 atau 7 lah kisaran itu ya. Dan ini so far so good karena malam juga nggak bisa ngelihat apa-apa nih Kak Mas Bayu dulu semuanya. Tepat pukul 19:33 kereta Wijaya Kusuma ini resmi diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan dan akan menempuh perjalanan sampai dengan stasiun Ketapang Banyuwangi itu 10 jam 27 menit. Iya, bener, lumayan lama gitu selama perjalanan ya dari Solo Balapan ke Ketapang Banyuwangi. Ini begitu kita masuk nggak berapa lama udah langsung ada petugas yang langsung akan ngebagiin selimut karena ini adalah perjalanan malam. Untuk tipe kelas eksekutif itu udah include dengan selimut gratis. Kayak gimana untuk kompartemen barangnya? Nah, ini di depannya itu udah ada tempat kalau kita mau buang-buang sampah. Kemudian dapat tempat sampah juga ya dari kertas. Kemudian kompartemennya juga lumayan luas. Ini aku bawa koper 20 inch, ini masih bisa masuk. Tas juga oke, backpack gede kayak juga bakalan masuk, jadi aman kalau misalkan bawa barang. Ini pun juga aku lihat semua kursi yang berbawa barang ya, tapi ternyata kompartemennya sangat-sangat luas, jadi masih terprovide. Ini mungkin karena posisinya malam ya, jadi dapat jendela pun sama aja. Jadi tambah kalau misalkan kepengen ke Banyuwangi berangkatnya maghrib pakai Wijaya Kusuma, kayaknya nggak perlu pilih kursi yang dekat jendela karena sama aja nggak ngelihat apa-apa.
Bener nih, jadi kalau misalkan Kamas Bayu Tulu semuanya gitu ya mau naik kereta api Wijaya Kusuma gitu, kalau malam sih sebenarnya oke-oke aja kalau mau pilih kursi yang mau deket jendela atau enggak gitu, karena sebenarnya sih sama aja gitu ya, karena nggak ngelihat apa-apa, mungkin terang itu hanya ketika masuk di stasiun aja. Nih seperti contohnya kalau nggak salah sampai di Nganjuk atau Mojokerto, aku kurang paham ya. Ini cuman bisa ngelihatnya ya terang di bagian stasiun aja, selebihnya kalau di jalan ya gelap gulita gitu. Kita langsung menuju ke bordes ya Kamas Bayu Tulu semuanya yang penasaran siapa kamar mandi atau bordes dari tipe kereta api eksekutif. Ini lumayan fancy, beda sama tipe ekonomi gitu ya. Jadi di sini lumayan luas. Kayak nggak desek-desekan gitu, berasa kayak luas gitu. Ada wastafel, ukurannya standar, kemudian tapi ini lantainya masih lantai-lantai ini ya, apa sih, seng gitu. Kemudian ini juga udah pakai kloset duduk, kemudian apa, tempat bertemunya air itu juga langsung ngalir gitu ya, dan ada apa sih, penyedot bau gitu di atas ya kan. So far so good. Di sini kacanya juga lumayan gede, di sini ngeflashnya juga cepet, aku nggak bau pesing sama sekali. Ini Kamas Bayu Tulu semuanya. Dan kita langsung kembali lagi ke tempat kursi kita gitu, karena again kita nggak bisa ngelihat view apa-apa kalau misalkan lagi naik kereta malam gitu. Viewnya cuman paling apa sih, cuman bisa nge-shoot yang di area stasiun doang ya, naik turunnya penumpang. Dan karena dingin banget kayak biasa perjalanan malam ini, aku selalu pesen teh jahe biasa, harganya juga lumayan ya kan. Untuk secangkir kayak gini doang itu tuh 17.000 Kamas Bayu Tulu semuanya. Teh Tongji, cuman nggak tahu nih pakai jahe. Enak banget jahenya, ini selalu bisa menghangatkan badan ketika perjalanan malam gitu ya. Apalagi ngelihat teman-teman yang lain tuh udah bisa tidur, aku tuh ngiri gitu dengan orang-orang yang nempel rebahan dikit itu tuh bisa langsung tidur, karena selama perjalanan nggak bisa tidur nih Kamas Bayu Tulu semuanya nih. Teman-teman pada bisa tidur dengan seragam apa sih, penutup kepala, selimut. Nah ini posisinya kayak gini nih kalau misalkan kita nge-adjust apa, reclining seat, kemudian apa, leg restnya seperti ini penampakannya. Anget sih, anget sebenarnya, cuman tetap AC-nya karena AC sentral, jadi masih kayak berasa dingin banget nih Kamas Bayu Tulu semuanya. Jadi gimana? Tertarik untuk mencoba? Karena aku cek untuk harga tipe eksekutif itu rata-rata dimulai dari 500 sampai dengan 600 ribu rupiah. Udah bisa tidur bentar. Tadi setengah 12 tuh sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Terus ada kayak pengumuman gitu, kereta kursinya dibalikin begitu ya. Dan sekarang posisi tuh udah langsung mode malam gitu. Jadi lampunya tuh udah yang kayak nggak seterang tadi ketika dari Yogyakarta. Masih lanjut sampai jam 6 pagi di stasiun Ketapang Banyuwangi. Jadi kayak gimana keseruannya pertama kali kereta Wijaya Kusuma tipe eksekutif. Lanjut ya. Nah, meskipun dibalik atau nggak dibalik ya, ternyata sama aja dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Ketapang, ini jalannya tetap maju. Jadi mungkin ada kan yang males gitu kalau jalannya mundur tuh pusing atau apa. Nah ini tenang, pakai Wijaya Kusuma yang eksekutif itu sama aja kok. Kita kayak maju, apa, perjalanannya tuh maju, nggak mundur lah, apa namanya, jalannya atau kerasannya. Ini karena tengah malam, karena nggak bisa tidur dan kembali lapar, aku menuju ke kereta restorasi. Ini ternyata sama aja sih, untuk gerbong restorasi ini tidak dilengkapi dengan apa namanya, musola. Untuk sayang banget, Wijaya Kusuma kan perjalanan panjang tapi nggak ada musolanya, jadi sholat tuh beneran di kursi gitu. Tapi ini di gerbong restorasinya lumayan sempit juga, cuman tersedia kayak 8 kursi gitu. Untuk kita kayak menampung banyak apa namanya, orang tuh bakalan ngantri banget. Dan untuk makan dini harinya ini aku nganggapnya sahur, aku pesen teh premium dan juga ini nasi rendang Padang. Ini menipu banget, kukira kan nggak pedes ya, pedesnya belakangan, bahkan sampai pagi tuh masih kerasa pedesnya nih Kamas Bayu Tulu semuanya. Ini bareng teman-teman juga yang ada pesan mie, kemudian ada teh. Ini lumayan pricey, jadi beneran kalau misalkan nggak mau makan di gerbong kereta karena mahal minta ampun, mungkin boleh bawa ngebekel gitu dari stasiun atau mungkin dari
rumah. Kita lanjut tidur ya, Kamas Bayu Telur semuanya yang bisa. Kalau saya sih tetap nggak bisa tidur. Entah ini perasaanku atau gimana, tapi yang jelas tadi perjalanan dari Jogja ke Gubeng itu tuh masih kayak smooth gitu, nggak gerudak-geruduk. Ini perjalanan dari Gubeng ke Banyuwangi, entah keretanya jalan lebih cepat atau gimana, tapi kerasanya tuh, waduh, goncangannya tuh kerasa gitu. Itu yang apa ya, dirasakan. Entah mungkin keretanya jalan cepat, tapi begitulah. Tapi so far masih suka. Pelanggan yang kami hormati, mohon perhatikan tiket yang Anda miliki. Pastikan. Ini beneran Kamas Bayu Telur semuanya. Selama 10 jam di kereta tuh nggak bisa tidur. Diriku hanya nge-shoot beberapa, bahkan mencoba nge-shoot dari kamar mandi untuk apa sih, biar ngantuk gitu kan, harus beraktivitas. Tapi tetap sama aja nggak bisa tidur ketika naik kereta api Wijaya Kusuma ini. Tapi so far aku beneran merekomendasikan. Mungkin kalau dari Yogyakarta, kalau dari Jakarta sih kayak ada flight ke Banyuwangi ya. Tapi kalau misalkan dari Bandung, dari Cirebon, dari Jawa Tengah lah mau ke Banyuwangi ini kayaknya juga recommended gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang kereta Wijaya Kusuma ini juga menjadi salah satu kereta apa ya, most wanted banget warga-warga barat dan tengah yang mau ke Banyuwangi. Tepat jam 5 pagi udah sampai stasiun kedua terakhir sebelum ke Tapang. Ini udah mulai kelihatan sunrise-nya nih, Kamas Bayu Telur semuanya. Akhirnya setelah kurang lebih kayak 9 jam gitu, mulai dari jam 5 pagi, ini setelah stasiun Rogo Jampi kalau nggak salah ya. Ini kereta api Wijaya Kusuma yang beroperasi dari stasiun Cilacap, berhenti di beberapa stasiun mulai Gumilir, Kasugihan, Maos, Kroya, Sumpyuh, Gombong, Kebumen, Kutawinangun, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, Solo Balapan, Sragen, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gubeng ya, Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Kerakal, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, dan lain-lain. Ini udah mulai nih kelihatan sunrise of Java sudah mulai hadir begitu di bumi paling timur Pulau Jawa. Ini aku juga ngebandingin ya, kalau misalkan ini ada beberapa posisi yang A, B itu ternyata bisa lebih kena view gunung yang ada di sisi utara dari Banyuwangi. Tapi kalau misalkan pilihnya C, D, ini ternyata bisa ngelihat view laut ya, karena kita tahu Banyuwangi itu kan ada di pinggir dari pantai selatan Pulau Jawa begitu. Dan ini ternyata kalau misalkan kita pilih yang CD itu ternyata bisa ngelihat pemandangan laut dari Selat Bali kalau nggak salah. Nah kalau yang AB itu bisa ngelihat tuh pemandangan kayak gunung-gunung ya kan yang ada. Ini posisi AB nih yang lihat gunung-gunung tuh. Jadi bisa dicoba kalau misalkan Kamas Bayu Telur semuanya kepengen milih ya, atau mungkin masih bingung kira-kira pilih seat yang mana gitu kalau naik Wijaya Kusuma yang bisa dapat view. Nah tadi udah aku jelasin, kalau AB itu ketika nanti keretanya udah mulai bisa ngelihat view, udah terang, bakal bisa ngelihat gunung-gunung, sawah segala macamnya. Tapi kalau yang CD itu nanti bisa berkesempatan ngelihat sunrise-nya Banyuwangi dan juga Selat Bali. Karena beberapa part itu kalau yang CD itu bisa ngelihat cantik nih Kamas Bayu Telur semuanya. Cuman sayang ya ini nggak kerekam. Ini karena aku pindah posisi yang AB, jadi bisa sambil ngelihat atau spotting gunung-gunung yang tentunya indah gitu. Karena tahu banget Banyuwangi itu kan salah satu negeri yang dulu sih terkenal dengan negeri santet ya. Tapi ternyata sekarang pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini lagi getol banget merebranding dari Kabupaten Banyuwangi yang tadinya terkenal sebagai daerah santet ya kan, menjadi daerah internet. Karena hampir semua desa-desa yang ada di Banyuwangi ini ternyata udah terkoneksi dengan internet. Good job pokoknya. Dan ini beneran aku kasih lihat semuanya. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, karena ini juga udah lama banget kita nggak ngonten kereta. Akhirnya kita bisa ngonten kereta lagi. Dan untuk minggu depan kayaknya aku akan nge-review banyak hotel di Banyuwangi. Sebulan ini, bulan Februari, kita akan jalan-jalan menikmati keindahan Banyuwangi. Dan pastinya rekomendasi hotel-hotel di Banyuwangi nanti aku akan kasih
untuk 4 episode ke depan. Jadi hari Kamis jam 12 siang wajib ya channelnya Wahyu Iqbal Purnomo diklik. Akhirnya setelah 12 jam kurang 20 menit sampai juga di stasiun Ketapang Banyuwangi, Kamas Bayu Turul semuanya. Kesimpulannya adalah ternyata sama aja ya kereta Sri Tanjung atau kereta Wijaya Kusuma dari Lempuyangan atau mungkin dari Solo Balapan ke Ketapang tuh mau ekonomi mau eksekutif sama aja capeknya karena lama. Jadi mungkin yang udah umur gitu agak-agak capek kalau misalkan naik kereta lama ya opsinya memang bus mungkin bisa lebih cepat atau pesawat aja kalau ada ya. Tapi so far so good, pengalaman pertama kali naik kereta eksekutif Wijaya Kusuma. Kira-kira di Banyuwangi ini aku akan nginep kemana aja, jangan kemana-mana, stay tune terus di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.